Oke, yang kedua ya. Eh, gua jujur, gua bukan peternak yang cakap. Gua belajar ternak hanya kemarin tuh. Dan walaupun gua ternak sekarang, gua kayaknya nggak akan kepegang dah ya, nggak akan kepegang gitu. Kesibukan gua lumayan untuk kirim-kirim, untuk latih. Gitu. Gua nggak akan kepegang deh intinya kalau ternak tuh. Gua hanya akan menjelaskan sebisa gua. Gue bukan peternak, gue seller, dan gue mengaku itu. Sambil ngerokok ya. Jadi gini, bahasannya bagusan kolam indoor atau outdoor, tanah atau semen. Ya, bahasannya gitu ya. Oke, untuk indoor dan outdoor lebih baik ke outdoor. Tetapi kalau indoor lu bagus, settingan kolam lu bagus, indoor tapi matahari misalkan lu pakai kanopi atasnya yang tembus pandang gitu. Intinya matahari tetap masuk ke kolam lu, itu tidak apa-apa. Cuma gue saranin lebih ke outdoor gitu. Cuma outdoor ini minusnya kalau pas banyak sering hujan. Kenapa bang sering hujan? Air hujan ini kan asam ya. Kalau ikan ini gampang sering terkena air hujan, kolamnya kan sering terkena air hujan nih, itu mesti lebih cepat dikurasnya, lembek jadi sisiknya gitu. Makanya ada beberapa peternak yang memang dia sering di kolam, jadi pas hujan dia tutup pakai seng, pas panas dia buka gitu. Itu sih minusnya outdoor ya gitu. Tapi ya kalau misalkan intensitas hujan ini tidak terlalu, itu nggak musim panas, bagus banget. Gue lebih jaranin kalau musim panas mendingan outdoor gitu. Kalau musim hujan gue lebih suka indoor, tapi syaratnya adalah sinar matahari tetap masuk ke kolam gitu, apalagi pagi. Kolam semen apa kolam tanah, dua-duanya bagus toh. Kita lihatlah peternak bagus, peternak Jabodetabek cakep siapa sih? Banyak, Cangari ada, Bekasi banyak, Iksan, Umar bagus-bagus, Wardi bagus-bagus gitu. Memang kalau penilaian gue dia belum Cangari lah yang paling bagus. Cangari sekarang ikannya lagi bagus-bagus banget. Dia pakai kolam apa bang? Dia pakai kolam semen gitu. Nah, jeleknya kolam tanah sebenarnya harusnya lebih bagus dari kolam semen sebenarnya. Karena di tanah tuh banyak zat-zat ya seperti magnesium, zat besi bla bla banyak mengandung di sana, dan lebih menurut gua suhunya pun lebih stabil. Cuman jeleknya kolam tanah ketika musim hujan, kolam tanah tuh akan meluap, akan tinggi banget. Kalau musim panas kan dia kan bakalan lebih surut gitu loh. Kalau musim hujan tinggi airnya. Jeleknya kolam tanah itu doang gitu loh. Ditambah di tanah tuh airnya akan lebih bagus daripada kolam semen. Karena di kolam tanah ini dia menyaring kotoran gitu loh, dibandingkan kolam semen gitu. Tapi ya jeleknya gitu, balik lagi. Jeleknya kolam tanah ketika musim hujan dia airnya tinggi,
Nah, ketika airnya itu tinggi, kan kolam tanah tuh nggak mungkin dong kita bisa atur bandwidth kolam tanah gitu loh. Lu mau buangin tiap hari pun ya tetap akan tinggi. Nah, kolam yang bandwidth airnya tinggi, otomatis dia lebih ikannya akan lebih cepat besar dibandingkan ikan yang bandwidth airnya lebih rendah. Suhu ikan yang bandwidthnya tinggi itu cenderung lebih dingin daripada ikan yang kolamnya bandwidth air tinggi airnya itu lebih rendah. Walaupun ikan itu tetap bagus, size-nya gede-gede banget. Kalaupun mau ngediakalin ya kalau mau masih muda dicongkelin, luren lama. Tapi kan ikan congkel muda tuh tidak sebagus ikan yang pas dicongkel udah tua. PR-nya seperti itu. Ikan yang lebih muda pas dicongkel di kolam tuh kan lu harus ngerennya lama, bisa sampai 1 bulanan atau lebih gitu. Tapi kan dia tidak terkena obat bla 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 banyak lah. Gitu. Ya plus minus lah. Semuanya ada plus minusnya. Gitu. Tapi kalau dibilang bagus ya dua-duanya bagus. Gitu loh. Cuma gue pribadi untuk indoor outdoor rata-rata peternak tuh outdoor semua. Jarang sekali peternak bagus tuh indoor, nggak ada. Semua rata-rata outdoor gitu, di luar ruangan, jarang indoor. Tapi kalau tanah sama semen, rata-rata orang itu kalau di Jabodetabek semen. Nah kalau di Medan beda cerita, rata-rata orang kolamnya tanah gitu loh. Ikan lokal Jabodetabek banyak juga yang super, ikan Medan tuh banyak juga yang super, cuma tetap Medan itu number one di ikan gitu loh. Mereka ada ikan yang beberapa kali mereka kalau lagi bagus tuh Medan tuh import aja susah ngalahin. Jadi buat lo yang gila import jangan salah, ikan Medan tuh sangat digemari sama orang Thailand. Gue tuh banyak loh, gue banyak nolakin karena ribet tuh bahasanya. Orang Thailand, orang Vietnam, orang Malaysia tuh gue banyak nggak gue respon chattingan dari ribetnya, dari transfernya dia nggak mau ikutin ke PayPal, dia maunya tetap bank, dari bahasanya gue ribet. Kalau mindsetnya masih enak, cuma bahasa Thailand Vietnam tuh gue males gitu. Dan mereka lebih suka ikan Medan dan kita lebih suka orang dia, wah pusing. Dan kita ngebanggain orang dia. Gue tahu kok mereka lebih apa ya, mereka tuh lebih diperhatikan, lebih dibebaskan oleh pemerintahnya gitu. Tapi tetap lokal Indo pun atau Medan Indo pun itu sangat digemari sama mereka gitu. Ikan-ikan sama, mungkin sama ya kayak kita ya, kita lebih mengagungkan luar dan mereka pun lebih mengagungkan luar gitu. Oke lah, segitu aja. Sekian, terima kasih.